Habib Musyaikh wafat meninggal dunia. Wafat meninggal dunia 70 tahun kemudian, datang dua penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Al Habib Musyaikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas baru diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi di tempat masih kepake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita mencoba menyimak video habaib berikut ini. Itulah Habib Musyaikh wafat meninggal dunia. Wafat meninggal dunia 70 tahun kemudian, itu di Zambal itu pemakaman terbatas, sehingga kebetulan jadi kalau orang sudah lama dimakamkan itu digali kuburannya ditimpa dengan jenazah mayat yang lain. Nah ini ada satu orang meninggal dunia, tempatnya terbatas, kebetulan gilirannya makamnya Habib Musyaikh untuk ditempati oleh mayat yang lain. Datang dua penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Al Habib Musyaikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas baru diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi di tempat masih kepake. Cari lubang yang lain. Sahabat muslim dimanapun berada, habaib barusan tersebut menyatakan bahwa setelah dikubur 70 tahun, seorang habib hidup kembali di kuburannya. Saat dibongkar, beliau duduk di kursi emas sambil membaca Al-Quran dan menyatakan demikian. Ini adalah termasuk doktrin cerita dari Yaman, ceritanya klan Ba'alawi. Jadi klan Ba'alawi ini punya cerita-cerita panjang. Kalau di Indonesia kita juga banyak cerita-cerita zaman dulu, tapi cerita ini tidak muktabar di seluruh dunia, di seluruh umat muslim. Ini hanya klan Ba'alawi. Kalau kita mungkin di Jawa ya, di Jawa ada cerita Gatut Koco, Nyi Roro Kidul, Kancil, Nyolong Timur, dan lain-lain. Artinya cerita-cerita di setiap suku itu ada. Klan Ba'alawi ini punya cerita, disampaikan kepada kita pribumi Indonesia. Ya kalau menurut kami, yaitu cerita, boleh percaya, boleh tidak. Kalau saya tidak mempercayai cerita-cerita semacam ini. Jadi secara pribadi tidak percaya, karena apa? Yaitu sekali lagi seperti sebuah dongeng. Kalau kami menilai ini adalah doktrin, tujuannya adalah ini loh orang Yaman hebat, kalian percayalah padaku. Maafkan, mungkin itulah dalam penyampaian hati nurani kami, bahwa cerita itu hanyalah doktrin terhadap pribumi Indonesia. Tujuannya wong yang percaya duitnya metu. Jangan sampai warga NU jauh dari para kiai. Kalau Habib Soko ngomong, jangan berani-berani dengan saya, karena di tubuh saya mengalir darah Rasulullah SAW. Tujuannya wong yang percaya duitnya metu. Sebenarnya kalau yang terbaik tidak perlu menonjol-nonjolkan leluhur mereka. Leluhur dari Ba'alawi yang banyak diceritakan kepada pribumi Indonesia ini hanya untuk mempengaruhi orang-orang pribumi Indonesia cenderung kepada mereka. Yang endingnya adalah banyak eksploitasi yang dilakukan oleh kalangan habaib terhadap pribumi Indonesia. Utangnya Habib Qasim beresin. Siap? Dibilangin ya. Suruh Habib Hasan, jangan pakai insya Allah, wajib takbir, kata sakit takbir. Nah, udah ente besok kawin lagi. Dimintai uang, suruh menanggung hutangnya Habib ini, Habib itu. Bukankah itu fakta di lapangan? Ini kan hasil-hasil doktrin. Mereka menjadi percaya bahwa habaib Ba'alawi itu memang hebat-hebat semacam itu. Padahal itu menurut kami adalah doktrin bahasa lainnya cuci otak, biar mereka itu percaya. Hampir mirip dengan hipnotis. Tidak muktabar di seluruh dunia, di seluruh umat muslim. Ini hanya klan Ba'alawi. Kalau kita mungkin di Jawa ya, di Jawa ada cerita semacam itu. Dan banyak doktrin-doktrin yang lain
yang dilakukan oleh Pak Alawi kepada pribumi Indonesia semuanya mengarah kepada klan Pak Alawi atau leluhur-leluhur Pak Alawi. Sehingga Gus Muafik menyatakan, banggakan saja pribumi-pribumi Indonesia atau tokoh-tokoh Indonesia, juga banyak yang hebat kalau kita memang orang Indonesia, karena mereka habaib klan Pak Alawi ini adalah orang-orang Yaman yang didatangkan dulu oleh Belanda ke Indonesia untuk menyaingi perjuangan ulama-ulama Indonesia pada waktu itu, sehingga mereka selalu membawa nama-nama leluhurnya ke Indonesia untuk mempengaruhi pribumi Indonesia, dan buktinya itu berhasil. Sekarang banyak kalangan yang mengikuti habaib sehingga melupakan pribuminya sendiri, melupakan bangsanya sendiri. Ya, seperti contoh kejadian tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini banyak yang terdoktrin sehingga tidak mau mengakui kebenarannya. Padahal ini ada logika tes DNA yang secara ilmiah. Harusnya ini minimal yang menjadi pertimbangan. Oh, saya tidak percaya terhadap kitab nasab yang dibahas Kiai Iman, tidak percaya kepada pola pikir sejarah Kiai Iman. Tapi tes DNA menyatakan haplogrup dari Pak Alawi jauh mendekati kepada keturunan Rasulullah. Haplogrup dari Pak Alawi itu G, Yahudi, dan haplogrup dari keturunan Rasulullah yaitu J. Jauh, bahkan menurut Kiai Iman mustahil, keturunan mustahil Pak Alawi ini adalah keturunan Rasulullah berdasarkan kajian tes DNA tersebut. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kalau menurut tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dzurriyyah Rasulullah itu adalah bergelar Sayyid dan Syarif. Habaib itu adalah gelar dari Pak Alawi. Pak Alawi mustahil keturunan Rasulullah. Pak Alawi putus nasab kepada Rasulullah berdasarkan tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Maka bagi siapapun yang mengerti tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya haram hukumnya mempercayai habaib ini masih keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang terpengaruh doktrin-doktrin habaib tidak akan menerima kebenaran ini, tidak akan menerima. Seharusnya bagi orang-orang alim Indonesia, orang-orang terkemuka Indonesia, cendekiawan Muslim Indonesia atau cendekiawan Indonesia secara menyeluruh, ambillah bagian menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau memang tesis beliau itu adalah salah, harus dijawab sesuai dengan kriteria tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyatakan habaib Pak Alawi putus nasab kepada Rasulullah. Kalau tidak ada yang menjawab, berarti tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini sah menjadi pegangan, memutuskan bahwa Pak Alawi itu putus nasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muslim dimanapun berada, ingat, di sini bukan masalah membenci habaib. Orang yang mempercayai Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa klan Pak Alawi habaib Indonesia putus nasab kepada Rasulullah bukan berarti benci. Dan jangan membenci habaib, jangan membenci habaib, dan jangan diartikan orang yang percaya kepada tesis Kiai Iman bahwa Pak Alawi putus nasab kepada Rasulullah itu jangan diartikan membenci. Tidak, saya kira. Dan jangan pula orang yang mempercayai tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa habaib Pak Alawi putus nasab kepada Rasulullah lantas tidak boleh mengaji atau mempelajari kitab-kitab habaib. Ini tidak boleh berpikiran semacam itu. Boleh saja, karena ini bukan masalah saling membenci, biasa saja, hanya menyampaikan kebenaran berdasarkan tesis Kiai Iman. Masalah belajar silahkan, masalah menghormati habaib tetap wajib. Habaib yang mulia tetap wajib kita hormat kepada beliau semua. Tapi masalah
keturunan kepada Rasulullah berdasarkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, klan Ba'alawi Habaib Indonesia batal sambung nasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muslim dimanapun berada, sebagaimana kemarin yang terhormat, yang mulia Gus Kausar menyatakan bahwa yang menyatakan Ba'alawi putus nasab kepada Rasulullah maka sanad ilmunya putus. Ini sungguh jauh melenceng dari pola pikir sebagai seorang umat muslim. Karena apa? Kalau orang yang menyatakan habaib putus nasab kepada Rasulullah itu kan berdasarkan dalil, bukan berarti lantas tidak boleh mempelajari dan putus sebagai seorang murid dan guru. Saya kira tidak ada hubungannya, tidak perlu dihubung-hubungkan. Ya, mereka percaya putusnya habaib kepada Rasulullah berdasarkan dalil, ya sudah, masalah belajar tetap belajar. Saya kira demikian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.